وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Kita dapati pembandingnya, ini contoh. Kalau saya bawakan pembanding-pembanding yang lain nanti nggak cukup waktunya. Jadi malam hari ini kita lihat perbandingan dari 3 jalur. Jalurnya Imam Ibnu Khuzaimah, kemudian jalurnya Imam Muslim, dan jalurnya Al-Imam At-Tirmidzi. Kita lihat jalurnya Al-Imam At-Tirmidzi, qala haddatsana Al-Ansariyu, qala haddatsana Ma'an, qala haddatsana Malik an Yahya ibn Sa'idin an Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi an Aisyata qalat kuntu naimatan ila jambi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidur di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa faqadtuhu minal laili, maka aku kehilangan beliau di malam harinya. Sama hadisnya? Sama. Jalurnya beda? Beda. Tadi yang meriwayatkan dari Aisyah siapa? Abu Hurairah. Jalurnya Ibnu Khuzaimah yang ngambil ini dari Aisyah siapa? Urwah. Tapi di sini kita mendapati ada Al-Imam Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Ingat antum siapa beliau? Kalau antum pelajari hadis yang pertama di dalam Sahih Muslim, ketemu nama ini. Innamal a'mal binniyat, ini yang bawa nih. Al-Imam Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi yang mengambil hadis dari Alqamah ibn Waqqas Al-Laitsi dari Umar ibn Al-Khattab. Dan Umar ibn Al-Khattab dari Rasulullah bahwasanya apa? Innamal a'mal binniyat. Yang mana muridnya adalah Al-Imam Yahya ibn Sa'id. Siapa ini? Hati-hati antum ya. Kalau ada Imam Yahya ibn Sa'id itu bisa Al-Ansari, bisa Al-Qattan. Ini dulu ada, saya pernah baca postingan di Facebook gitu kan, ada ustadz salah nyebutin Yahya bin Sa'id, di sini disebutnya Al-Qattan. Ada yang negur, Ustadz ini tobaqatnya, ini gurunya Imam Malik, tobaqat gurunya Imam Malik tuh nggak ada Yahya bin Sa'id Al-Qattan gitu kan. Kalau tobaqatnya gurunya Imam Malik itu adalah Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yang Yahya bin Sa'id Al-Qattan itu tobaqat di bawahnya Imam Malik. Tabaqatnya Abdurrahman ibn Mahdi, karena dia satu tabaqat sama Imam Syafi'i di bawah. Ada buktinya nggak? Ini saat buktinya. Kitabnya waktu itu PDF. Pas PDF ditunjukkan, saya nggak terima kitab PDF. Ini kayak apa ini orang ini? Sudah jelas-jelas dia salah, ditegur nggak mau gitu loh. Waliyadzubillah. Kalau nanti saya salah gitu kan, antum punya data, nggak apa-apa antum tegur, asal antum ada data. Saya sangat berterima kasih sekali kalau saya bersalah, antum tegur saya dan pakai data, bukan pakai hawa nafsu gitu. Baik. Nah, Yahya ibn Sa'id Al-Ansari yang meriwayatkan darinya adalah Al-Imam Malik ibn Anas, Imam Daril Hijrah. Kemudian dari Ma'an Al-Qazzaz dari Al-Ansari, ini gurunya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Redaksinya gimana? Faltamastuhu fawaqa'at yadi ala qadamaihi. Aku sentuh Rasulullah, tanganku kemudian mengenai 2 telapak kakinya. Sekali lagi di sini tidak ada redaksi merapatkan. Wa huwa sajidun, beliau dalam keadaan sujud, yaqul wa huwa yaqul, dengan mengatakan a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika sampai akhir hadis. Imam Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Wa qad ruwiya min ghairi wajhin an Aisyah. Ada banyak jalur yang meriwayatkan hadis ini dari Aisyah. Kita lihat sekarang data rijalnya Imam Tirmidzi. Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi Madinah, Yahya bin Sa'id Al-Ansari Madinah, Malik bin Anas Madinah, Ma'an ibn Isa Al-Qazzaz Madinah, kemudian Ishaq ibn Musa Al-Ansari Madinah. Jadi ini Madinah semua. Kemudian Ishaq ibn Musa ini pindah ke Kufah. Nah nanti di sini Imam Tirmidzi saya nggak dapat keterangannya mendapatkan hadis ini apakah di Madinah atau di Kufah. Karena Ishaq ibn Musa Al-Ansari ini adalah perawi yang di Madinah, kemudian pindah ke Kufah. Predikatnya gimana? Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi thiqah,
Ini hadisnya dipilih oleh Imam Bukhari untuk dijadikan yang pertama di dalam sahihnya. Thiqah lahu afrad, tetapi dia nanti punya riwayat-riwayat hadis yang beliau sendiri saja yang punya. Tapi beliau thiqah, tidak didapati kedhaifan dalam dirinya. Kemudian thiqah sabat, Yahya bin Sa'id al-Ansari thiqah sabat. Imam Malik ibn Anas nggak perlu thiqah-thiqahan lagi. Imam dia, imam Daril Hijrah, Ra'sul Mutqinin, pemimpinnya orang-orang yang mutkin. Thiqah sabat, kemudian thiqah mutkin. Kuat nggak nih jalur nih? Kuat. Nah, maka kita sudah mendapati dua jalur yang kuat, nggak ada penyebutan merapatkan kaki. Kalau kita buat perbandingan seperti ini, jalurnya Imam Tirmidzi itu jalurnya perawi Madinah, dan jalurnya tadi kuat, rijalnya thiqah semua, bahkan ada Imam Malik di situ. Tidak ada tambahan redaksi merapatkan kaki. Jalurnya perawi Kufah yang dibawa oleh Abu Usamah Hamad ibn Usamah tadi ke Kufah, ini jalur yang dipilih oleh Imam Muslim. Tidak ada juga tambahan redaksi merapatkan kaki. Tapi jalurnya perawi Muslim, perawi Mesir, jalurnya perawi Mesir yang dibawa oleh Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi tadi, yang mana jalur ini yang dipilih oleh Imam Ibn Khuzaimah, kok ada tambahan redaksi merapatkan kaki. Antum husnuzon atau curiga? Kalau saya curiga. Kalau antum husnuzon, la ba'sa. Di sini ada Imam Ibn Khuzaimah yang husnuzon, dan juga ada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang husnuzon kepada Yahya bin Ayyub al-Ghafiqi ini, hingga diterima dan kemudian diajarkan dalam sifat salat Nabi itu. Ini ada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang husnuzon terhadap siapa? Jalur perawi Mesir ini. Adapun saya belum bisa. Saya masih curiga. Kenapa kok saya curiga? Kenapa kok saya curiga? Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi ketika meriwayatkan hadis yang sama dari jalur Yahya bin Ayyub ini memberikan komentar. Hadza haditsun shahihun ala syartis syaikhain. Ini hadisnya sahih sesuai dengan syaratnya dua syekh gitu loh. Kata Imam Hakim. Yang mananya yang sahih? Doanya ini loh, a'udzu biridhaka min sakhatika. Ini yang sahih. Artinya benar pernah terjadi Ibunda Aisyah itu kehilangan Rasulullah dari tempat tidurnya, kemudian mendapati Rasulullah sujud dalam keadaan membaca ini. Pernah itu terjadi gitu loh. Karena kita buktikan dari berbagai jalur. Nah, kemudian yang perlu kita buktikan itu benar nggak ketika itu Rasulullah ngerapetin kedua kaki. Datangnya, sampainya kepada kita dengan jalur, melalui jalur Yahya ibn Ayyub ini. Maka Imam Hakim mengatakan walam yukharrijahu bihadzal lafadz, tapi kedua syaikhain Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengeluarkan hadis dengan redaksi ini. Dan Imam Hakim memberikan keterangan la a'lamu ahadan dzakara dhammal aqibaini fis sujudi ghaira ma fi hadzal hadis. Saya tidak mendapati seorang perawi pun yang menyebutkan adanya merapatkan kedua kaki kecuali di jalurnya ini. Yang menyebutkan Nabi itu sujud dengan merapatkan kedua kaki kecuali di jalurnya ini. Artinya yang dicurigai di sini adalah Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi. Ketika beliau membawa hadis ini dari Madinah ke Mesir, kenapa kok ada tambahan itu? Sementara perawi-perawi di Madinah tidak satupun dari mereka yang membawakan tambahan merapatkan kaki ini. Kan asalnya hadis ini ada di Madinah karena Ibunda Aisyah itu di Madinah. Itu satu yang memberikan kecurigaan. Kemudian yang kedua, ada nggak salaf yang mengamalkannya? Ada nggak sahabat yang melakukan ini? Ibunda Aisyah sendiri. Ada nggak satu riwayat yang menyebutkan kanat Aisyatu idza sajadat dhammat aqibaiha? Ada nggak satu riwayat pun, mau yang sahih mau yang dhaif, yang nyebutin bahwasanya Ibunda Aisyah kalau sholat ngerapetin kaki begitu ketika sujud? Sampai sekarang saya belum dapat. Sahabat yang lain,
Siapa saudarinya Aisyah? Asma. Apakah begitu beliau sholat gitu kan? Belum saya dapati adanya sahabat yang mengamalkan ini. Beda kemarin ketika kita kalau antum melihat kajian saya yang di Intisar, kemarin kita bahas hadis tentang memercikkan air di kemaluan setelah wudu. Tambahan itu dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Munzir di dalam Awsatnya. Imam Ibnul Munzir meriwayatkannya dari Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkannya dari gurunya namanya Qabisah ibn Sa'ad. Hadis yang sama dengan yang dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam Sahihnya, tapi Imam Bukhari meriwayatkannya dari jalur gurunya Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi. Tentang apa? Bahwasanya Abdullah ibn Abbas melihat Rasulullah kalau berwudu satu kali. Jalurnya Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi tidak ada penyebutan memercikkan air di kemaluan. Sementara jalurnya Qabisah ibn Sa'ad oleh Imam Bukhari ada tambahan memercikkan, gitu kan? Ada tambahan memercikkan. Nah, jalur yang oleh Al-Imam Al-Bukhari beliau meriwayatkan dari Qabisah ibn Sa'ad. Qabisah ini hafalannya lebih ringan daripada hafalannya Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf lebih kuat hafalannya, sehingga riwayatnya Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi yang ditaruh di dalam sahihnya, yang mana riwayat tersebut tidak ada penyebutan memercikkan air di kemaluan. Imam Bukhari kemudian meriwayatkan ini dari jalur lain, ada penyebutan memercikkan, tetapi hadisnya tidak diletakkan di dalam sahihnya. Nah, kita terima nggak ini pengamalan untuk memercikkan ini? Lihat para salafnya, alhamdulillah kita dapati Abdullah bin Abbas memercikkan ternyata, gitu loh. Diriwayatkan oleh Imam Ibnul Munzir juga di dalam kitab Al-Awsat ini, Abdullah bin Abbas memercikkan. Kita buka kitabnya Al-Imam Abu Bakar ibn Abi Syaibah dalam Musannafnya meriwayatkan ternyata Mujahid juga memercikkan. Kemudian Abdullah ibn Umar juga memercikkan itu setelah wudu, mereka memercikkan kemaluannya itu untuk menghilangkan waswasah. Nah, di sini kan kita mendapati salaf menerima nih, gitu loh. Ketika kita mendapati salaf menerima, inilah yang memperkuat suatu hadis itu menjadi satu hadis yang sahih yang kemudian diamalkan. Adapun riwayatnya Yahya ibn Ayyub Al-Ghafiqi ini syarat kesahihannya sudah terlihat, dia 5 ini tidak bertentangan dengan yang lain. Tetapi pada saat kita melihat para salaf yang mengamalkan, ada nggak sahabat yang mengamalkan? Sampai di sini belum dapat keterangannya. Kita bisa dapati dari pernyataan Imam Malik ini, Imam Hakim, bahwasanya selain di jalur ini nggak ada pernah yang menyebutkan tentang merapatkan kedua kaki. Andai kata ini hadis sahih, gitu, memang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan. Tetapi hanya saja kita tidak mendapatinya dari sahabat-sahabat yang lain, gitu kan. Kalau kita mau mengamalkan ini hadis ini, merapatkan kedua kaki ini, habis waktunya. Dilakukan oleh Rasulullah pada saat sholat malam atau sholat 5 waktu. Mengamalkan hadis ini di sholat 5 waktu boleh nggak? Jawab antum. Jawab, boleh nggak? Ini cara berpikir yang demikian ya. Karena kita melihat ada cara berpikir yang hampir sama dengan ini. Mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat. Nggak boleh. Nggak ada contohnya dari Nabi SAW setelah sholat ngangkat tangan ketika berdoa. Nah, kan ada di hadis yang lain yang lebih umum. Ada di hadis lain yang lebih umum. Nggak bisa hadis lain yang lebih umum dibawa ke sini. Ya sudah, kalau begitu boleh nggak saya katakan ini sholat dilakukan oleh Nabi ngerapatin kaki di sholat malam, jangan dibawa ke sholat 5 waktu. Boleh nggak saya ngomong gitu? Boleh nggak? Kok boleh? Sama kan, cara berpikirnya sama seperti itu. Atau ada yang lain lagi kan? Nah, jadi penjelasannya, kalau mungkin bagi beberapa ikhwah ada yang bertanya, kok Ustaz Haidir sujudnya nggak dirapetin kakinya? Ini dasar saya seperti ini. Adapun ketika antum lebih tenang
mengamalkan sifat salat nabinya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dengan merapatkan kaki, amalkan. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani punya salaf. Siapa salafnya? Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Beliau ulama salah satu dari Baqiyatus Salaf gitu kan, pewaris para salaf. Meskipun kurunnya itu tidak masuk dalam kurun yang 3 ini, Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Jadi silahkan. Maksud saya sampaikan seperti ini agar apa? Agar kita tidak ngeplot gitu loh. Kita nggak mengotak-ngotakkan. Ini loh yang salafi, yang itu bukan salafi. Ini loh yang sesuai dengan sunnah, ini yang tidak sesuai dengan sunnah. Karena apa? Contoh yang seperti ini kan masing-masing dari kita itu berupaya untuk mengamalkan apa sih yang diwariskan oleh Nabi, yang kemudian diteladankan dan dicontohkan oleh Nabi gitu kan. Kita berupaya untuk itu gitu kan. Dalam perjalanan kita berupaya untuk mencontoh Nabi SAW, ada kesukaran-kesukaran yang kita dapati. Kesukaran-kesukaran yang kita dapati ini nanti ulama ini punya solusi begini, ulama ini punya solusi begini. Nah, maka dalam hal ini kita tidak bisa nanti berwala dan barok. Maksudnya berwala dan barok ini dalam artian kita menganggap saudara kita yang seperti ini cara sholatnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Jangan terburu-buru untuk menghukumi yang seperti itu gitu kan. Sebelum kita nanti menelusuri landasan dalil bagi masing-masing mereka yang mengamalkan hal tersebut. Ini bukan dalam artian saya ngajari antum untuk menyelisihi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, enggak. Tetapi demikianlah para ulama itu bermuamalah dalam ilmunya, dan demikianlah para ulama itu berproses. Maka anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi masing-masing kita berupa akal, disinilah Allah berikan kewenangan bagi kita untuk menggunakan akal kita itu gitu. Agar kita tidak selamanya berada pada tabaqat muqallidin. Kita belajar ini untuk menambah tingkat ketakwaan kita menambah wawasan kita. Nah, bertambahnya wawasan kita ini seperti yang kita lihat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika bertambah wawasannya ada qaul qadim, qaul jadid. Jadi merevisi pendapatnya yang dahulu, dirubah pendapatnya kemudian pada qaul yang jadid. Ini karena beliau mendapati dalil yang lebih kuat gitu, Bang. Saya dahulu mendapati dalil yang ini memang kuat, tetapi setelah mendapati ternyata ada yang lebih kuat, maka saya nggak mengamalkan. Jadi seperti itu. Nanti antum juga demikian dalam proses belajar. Ini gambaran kecil dari bagaimana para ulama itu berproses untuk untuk menetapkan apa yang mereka pilih untuk diamalkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri. Nah, nanti pekan yang akan datang kebalikan dari ini. Ada hadis yang sanadnya itu dhaif tetapi malah justru diterima oleh umat untuk diamalkan. Insya Allah pekan depan kebalikan dari ini. Kalau ini kan sanadnya sahih tetapi kita nggak mendapati salafnya, sahabatnya yang mengamalkan. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.